Nah, udah sekitar 2 minggu yang lalu saya pakai smartphone dari Oppo, yakni Oppo Reno 5 5G ini. Nah, saya gunakan HP ini untuk secondary driver saya, karena terus terang masih belum bisa bagi saya untuk pindah primary driver atau daily driver ke smartphone ini. Nah, saya akan membuat sebuah review yang mungkin cukup singkat tentang penggunaan smartphone ini sebagai secondary driver. Oke, yang pertama yang akan saya komentari adalah terkait desainnya. Untuk Oppo Reno 5 5G ini terus terang desainnya kalau misalnya dibandingkan dengan Oppo Reno 4 ini tergolong biasa aja ya. Secara perubahan gak ada perubahan yang signifikan, dan secara desainnya juga walaupun menurut saya ini desainnya cukup kekinian ya, dengan desain yang memiliki kamera BAM yang tergolong cukup tebel juga, tapi nggak setebel punyanya Samsung Galaxy Note 20 Ultra, tapi cukup cakep sebenarnya untuk desainnya ya, walaupun secara inovasi dibandingkan seri sebelumnya ini masih biasa aja. Tapi secara build-nya terus terang saya akui untuk Oppo Reno 5 5G ini cukup keren dan cukup cakep, dia tergolong solid, kemudian desainnya ini cakep juga, apalagi di unit yang saya miliki ini yang warna hitam. Warna hitamnya seperti ada aksen abu-abunya sedikit, tapi kurang begitu kelihatan ya mungkin kalau misalnya di bagian video. Nah, selanjutnya di bagian depan, di bagian layarnya ini udah pakai layar OLED, dan layar OLED-nya ini terus terang di mata ini cukup asik juga kalau misalnya dipakai, hitamnya pekat, intinya nyaman banget buat dipakai. Dan bagian bezel depannya itu juga tipis banget ya, apalagi kamera depannya itu pakai layar punch hole, jadi minim banget buat ganggu bagian layarnya. Secara tampilan nyaman banget dipakai, UI-nya juga cakep, dan yang kerennya lagi, bagi saya mantan pengguna OnePlus dan sekarang masih pengguna Pixel, app drawernya ini sangat menarik ya, dan bikin saya cukup nyaman menggunakan ini. Apalagi refresh rate-nya juga udah 90 Hz. Selanjutnya saya komen tentang bodinya lagi. Nah, ini di bagian samping ini ada SIM card ejector, ada 2 tombol volume rocker. Di bagian kanan ini ada tombol powernya dan juga tombol lock yang memiliki aksen warna hijau. Di bagian atas ini ada mikrofon ya kalau nggak salah. Kemudian di bagian bawah ini ada port untuk USB Type-C dan juga speaker, dan juga lubang untuk jack audio 3,5 mm, dan ini cukup saya apresiasi karena masih ada jack 3,5 mm. Nah, selanjutnya terkait chipset. Untuk Oppo Reno 5 5G ini sudah menggunakan Snapdragon 765G ya, walaupun memang bukan high-end, tapi chipset ini tergolong chipset yang powerful. Dan menurut data dari Qualcomm, download speednya itu bisa sampai 1,2 gigabit per second untuk LTE dan juga 3,7 gigabit per second untuk 5G. Dan Antutunya itu lebih dari 300 ribuan. Nah, selanjutnya komentar saya tentang storage-nya. Sayangnya di Oppo Reno 5 5G ini storage-nya masih 128 GB. Dan kenapa dikatakan sayangnya? Karena nggak ada slot micro SD-nya. Sayang banget sih sebenarnya. Kita nggak bisa expand, kita nggak bisa nambahin micro SD. Nah, selanjutnya terkait baterainya. Ini yang menurut saya selalu diunggulkan oleh Oppo, yakni baterainya walaupun nggak begitu besar, HP ini kalau misalnya dipakai seharian itu nyaman banget ya dipakai. Apalagi kalau misalnya buat ngegame ini juga cakep. Dan didukung dengan charger yang sangat ngebut ya. Jadi kalau misalnya dites ngecharge mulai dari 5% sampai 100% itu butuh waktu kurang dari 1 jam ya. Mungkin lebih tepatnya kurang dari 50 menit ya. Jadi sekitar 48 menitan gitu. Nah, kemudian secara kamera ya. Untuk desain kameranya tergolong ya cukup kekinian lah. Cukup bisa dikategorikan kamera desain tahun 2020-2021. Lensa ultrawide-nya tergolong masih bagus,
Dia di 8 megapiksel untuk hasil foto ketika di pencahayaan yang cukup atau di siang hari ini sangat bisa diandalkan. Kemudian untuk lensa utamanya ini yang paling bisa diandalkan, yakni dia bisa beresolusi sampai 64 megapiksel. Dan otomatis ini pakai pixel binning ya. Lalu untuk lensa makronya 2 megapiksel dan satunya adalah lensa depth effect 2 megapiksel juga. Dan untuk selfie kameranya 32 megapiksel, dan gak usah diragukan lagi untuk selfie dari Oppo ini cakep. Jadi cocok banget buat teman-teman yang doyan selfie, apalagi kaum wanita. Fitur lain yang menurut saya jadi unggulan dari Oppo Reno 5 5G ini adalah yang pertama adalah konektivitas NFC. Hal ini wajib banget buat teman-teman yang khususnya mungkin di ibu kota yang sering banget pakai e-money atau e-tol. Itu gampang banget buat ngisi, dan ini wajib banget ada. Kemudian yang tadi sudah saya bahas, yakni jack audio 3,55 mm yang masih ada. Dan selanjutnya adalah fitur reverse charging. Kemudian ada lagi opsi di bagian setting, yakni bagian personalization. Menurut saya ini merupakan hal yang sangat menarik ya, karena di UI-nya Oppo ini bikin kita nggak gampang bosen ya. Jadi kita bisa ganti icon style, kita ganti app layout, kita juga bisa mainin fingerprint animation, kita bisa ngubah-ngubah color dari aksen, entah itu di setting atau di menu utama. Selain itu kita bisa ngubah juga font dan juga display size-nya. Lalu di bagian notification drawer-nya kita bisa ubah-ubah juga. Selain itu untuk lighting, untuk edge-nya ketika layar itu kondisinya off, itu juga bisa diubah-ubah warnanya. Dan ini merupakan hal yang bisa dikatakan kalau ini keunggulan dari Oppo ya. Saya kurang tahu ini dari Oppo berapa, dari Oppo yang seri apa yang sudah pernah ada settingan personalization, tapi menurut saya yang setelah sekian lama, mungkin sekitar 4 tahunan saya nggak megang HP Oppo, ada menu ininya cukup menarik ya. Oke. So, kesimpulan ya, menurut saya untuk Oppo Reno 5 5G di range harga 5 jutaan lebih ya, mungkin lebihnya lebih banyak. Dan kalau misalnya sekarang mungkin lebihnya ya mungkin sekitar 5,6 jutaan ya kalau misalnya di marketplace online. Itu menurut saya ini cukup bisa diandalkan dan saya cukup merekomendasikan HP ini. Alasannya apa aja? Yang pertama, chipsetnya masih bisa cukup diandalkan dengan Snapdragon 765G. Kemudian layarnya ini cakep banget. Selanjutnya kameranya ini juga keren. Di range harga 5 jutaan ini sangat bisa diandalkan. Lalu selanjutnya adalah opsi personalisasinya, di mana kita bisa menggunakan HP ini tanpa merasa bosan dengan tampilan yang itu-itu aja. Selain itu yang terakhir adalah 5G-nya ya. Jadi walaupun untuk saat ini ketika video ini dibuat, berdasarkan informasi yang saya dapatkan itu untuk aktivasi 5G, walaupun 5G memang belum merata, HP ini aktivasi 5G-nya masih tergolong ribet ya. Kita nggak bisa menggunakan menu di setting, kita nggak bisa pakai USSD sendiri karena itu masih rahasia dari pihak Oppo dengan alasan tertentu. Oke, mungkin sekian video singkat yang mungkin gak terlalu singkat tentang review dari Oppo Reno 5 5G ini. Semoga video ini dapat membantu. Sampai jumpa di video selanjutnya.